Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu petani, sebagai pelaku utama daripada pembangunan pertanian. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan peningkatan produksi beras nasional atau P2BN untuk mencukupi swasembada pangan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia pada tahun 1984, yang mana pada tahun 1984 tersebut Presiden Republik Indonesia, Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dunia dari FAO, Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization. Dan Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya di hadapan para pembesar-pembesar negara di seluruh dunia di Roma, Italia. Para petani, anggota kelompok tani yang berbahagia. Salah satu cara untuk memasarkan daripada produksi padi yaitu dengan jalan pengolahan daripada hasil-hasil produksi padi ini supaya lebih bermanfaat. Dan di pedesaan dikenal cara pembuatan padi, terutama padi jenis ketan, dengan jalan pembuatan tape ketan. Karena dengan pembuatan tape ketan ini maka harga akan lebih tinggi, kemudian penjualan akan lebih lancar, akan lebih banyak beras ketan yang dijual dengan adanya kita mengolahnya menjadi tape ketan ini. Jadi pembuatan tape ketan kita ini dalam rangka untuk melancarkan pemasaran daripada produksi pertanian kita. Seperti kita ketahui bahwasanya kita membuat tape ketan itu dengan menggunakan beras ketan, baik padi lokal maupun padi unggul. Untuk padi unggul yang merupakan varietas ketan adalah varietas Lucy, kemudian Ketonggo, dan juga varietas Ciasem. Nah, Ciasem ini merupakan varietas unggul padi ketan. Jadi dalam kita membuat tape ketan, kita menggunakan pewarna supaya lebih menarik dan supaya lebih enak, yaitu daun katuk. Nah, daun katuk kita buat sebagai pewarna alami daripada kita membuat tape ketan ini. Jadi daun katuk yang baru kita petik, kita ambil dari tanaman katuk, daun ini kita ambil, kita tumbuk, kita haluskan dengan menggunakan alat tumbuk. Nah, jadi kita haluskan daun katuk tersebut supaya nantinya bisa kita ambil sari katuk. Kemudian beras ketan yang akan kita jadikan tape ketan ini terutama harus dikukus dulu. Kita kukus di dalam wadah. Itu lebih kurang memakan waktu setengah jam atau 30 menit. Jadi beras ketan pertama-tama dulu kita kukus selama 30 menit. Kemudian daun katuk yang kita petik dan sudah kita tumbuk tadi kita perah dan kita remas sehingga akan menghasilkan air daun katuk. Menghasilkan air daun katuk, yang mana airnya ini akan kita campur dengan beras ketan hasil daripada kita menanak tadi. Nah, jadi kita menggunakan pewarna alami. Nah, setelah 30 menit ketan yang kita masak tadi, kita tanak tadi, itu kita ambil, kita bangkit ya. Kita bangkit dan kita masukkan ke dalam wadah. Untuk nantinya akan kita adakan pencampuran dengan daun katuk yang telah kita
yang telah kita tumbuk tadi ya, yang telah kita hancurkan tadi. Nah, jadi daun katuk yang telah kita encerkan dengan air tadi itu kita campur dengan beras ketan atau nasi ketan yang telah kita kukus selama 30 menit tadi. Jadi kita campur, kita aduk rata sehingga terjadi pencampuran yang homogen, yang merata antara air daun katuk dengan nasi ketan tadi. Jadi kita campur secara merata. Nah, ini nanti akan menghasilkan tape hijau. Jadi tapenya nanti berwarna hijau. Sebab tape ada tiga warna, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna hijau. Jadi yang kita bikin sekarang adalah tape yang berwarna hijau dengan menggunakan daun katuk. Nah, menggunakan daun katuk. Jadi kita tidak perlu menambahkan zat pewarna atau kesumba ya, sebab hal ini, zat pewarna ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi kita menggunakan pewarna alami, yaitu dari bahan alam, yaitu daun katuk. Dimana daun katuk kita tanam di pekarangan rumah, dimana kita dengan daun katuk ini pekarangan kita tanam di pekarangan, dan ini sangat bermanfaat di dalam rangka sayuran ya. Terutama ibu yang menyusui, kalau makan daun katuk ini air susunya akan lebih banyak. Seperti itu juga daun katuk digunakan untuk pembuatan tape. Jadi kita tidak menggunakan food additive yang berbahaya. Kita menggunakan daun katuk sebagai pewarna alami, dan ini sesuai dengan azas kita yang ingin kembali kepada pertanian organik atau go organik, di mana kita tidak menggunakan zat-zat kimia ataupun bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, setelah kita campur aduk dengan daun katuk secara merata, secara homogen, beras ketan ini kita kukus lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi kita masukkan kembali ke dalam alat pengukus atau panci untuk kita kukus lagi selama lebih kurang 30 menit atau setengah jam. Nah, ini jadi tape ketan kita beri daun katuk ya, supaya lebih menarik bagi konsumen, dan hal ini adalah kita tinjau dari segi estetik lebih menarik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan warna atau tape putih ya. Di samping itu, dengan adanya daun katuk ini, rasa daripada tapai nanti akan lebih spesifik lah, lebih khas. Lebih khas. Jadi sekarang ini dengan adanya pertanian organik dan masyarakat bertambah maju, maka masyarakat akan memilih produk-produk tapai yang menggunakan pewarna alami, yaitu dengan menggunakan daun katuk ini. Pembeli atau konsumen akan lebih tertarik kepada tape hijau dengan menggunakan daun katuk ya, supaya tidak ada zat kimia, sehingga para konsumen atau pembeli ini akan merasa sehat. Jadi kalau tidak menggunakan daun katuk itu suatu pemalsuan. Misalnya kita memakai kesumba ataupun zat warna lain, maka itu merupakan pemalsuan ya, karena mengandung senyawa-senyawa yang beracun yang berasal dari bahan kimia. Jadi makanan yang ditambahkan dari adanya penambahan senyawa dari luar atau bahan kimia itu merupakan senyawa yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, jadi kita hindari. Jadi kita menggunakan sekarang zat pewarnanya adalah menggunakan daun katuk. Jadi daun katuk. Nah, jadi beras ketan yang telah kita campur daun katuk tadi, sari katuk tadi kita kukus kembali selama 30 menit. Jadi selama 30 menit sambil kita menunggu 30 menit, ini kita siapkan ragi ya. Ragi daripada katuk, sebab pembuatan tape merupakan proses fermentasi yang menggunakan ragi ya. Jadi dengan adanya proses fermentasi ini, zat-zat karbohidrat
yang dikandung oleh beras ketan ini dengan bantuan ragi tadi akan dirubah, nantinya akan menjadi gula ya, dan juga sedikit alkohol. Nah, jadi nasi ketan yang telah kita bangkit tadi kita dinginkan dulu sampai dingin, lalu kita campur dengan ragi ya. Kalau 5 liter beras ketan ini kita campur dengan 4 biji ragi ya, ragi tape. Nah, ragi tape kita campur dengan 4 biji ragi tape. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tani sekalian nanti bisa melaksanakan pembuatan tapai ini dengan menggunakan zat pewarna alami, yaitu daun katuk. Dan beras ketan ini merupakan beras yang kandungan amilosenya rendah ya, sehingga dia mempunyai jenis ketan, yaitu di dalam deskripsi daripada padi ya, ada kadar amilose rendah itu di bawah 20%, kemudian kadar amilosenya menengah 20-25%, dan kadar amilosenya agak tinggi 25-27%, dan yang tertinggi adalah kadar amilose yang tertinggi itu 27-31%. Jadi untuk beras ketan yang akan dijadikan tape ini adalah mengandung kadar amilose yang rendah, yaitu di bawah 20%. Nah, jadi kita aduk dengan ragi, dan kalau sudah kita aduk secara homogen dengan ragi, beras ketan ini kita giling ya, bulat-bulat. Kita giling bulat-bulat dengan menggunakan tangan. Kita giling. Nanti setelah digiling ini maka beras ketan gilingan atau beras yang sudah dicampur dengan dengan ragi, dengan daun katu yang sudah kita campur homogen ini, kita kepal dan kita simpan untuk diinkubasikan selama 3 hari ya, atau 2 malam. Selama 3 hari atau 2 malam, dan sesudah 3 hari atau 2 malam ini maka tape yang kita buat ini rasanya nanti akan manis ya, akan manis, dan gizi tape ini memang lebih tinggi daripada gizi bahan asalnya, yaitu beras ketan, karena dia menjadi molekul-molekul kecil yang mudah dicerna oleh pencernaan kita. Nah, jadi habis bikin tadi kita bungkus dengan daun. Jadi pembungkusannya pun atau kemasannya pun kita menggunakan daun secara alami, dan ini kita tidak menggunakan plastik ya sebagai zat anorganik, tidak, karena ini nanti akan membahayakan lingkungan kalau terlalu banyak plastik. Jadi kita menggunakan daun sebagai pembungkus tapai ini. Daun merupakan bahan organik, juga mempunyai rasa khas dengan dibungkus daun, antara yang dibungkus daun dengan yang dibungkus plastik itu akan berbeda dari segi rasanya, sebab daun merupakan bahan alami ya di dalam kita pembuatan tape ini. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tape ini merupakan hasil proses fermentasi dan merupakan jenis makanan daripada khas tradisional kita yang dibuat terutama dari beras ketan ya, yang mana nilai gizi dari tape meningkat ini dibandingkan dengan keadaan mentahnya, karena lebih mudah dicerna, karena sebagian besar karbohidrat dan protein dipecah menjadi fraksi yang kecil sehingga lebih mudah larut dan lebih mudah untuk dicerna. Nah, Bapak dan Ibu tani sekalian, demikianlah ya kami sampaikan cara pembuatan tape ketan sebagai salah satu cara agar produk-produk pertanian kita mudah dan laku untuk dipasarkan dan menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita menjual daripada gabah ataupun beras. Jadi harus melalui pengolahan. Ini merupakan salah satu prinsip daripada manajemen agribisnis.
Demikian yang bisa kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.